Pertama-tama kita memulai cerita ini di sebuah cekukan tanah yang dalam. Terlihat seorang pria membawa mayat seorang pria lain untuk diletakkan di atas altar. Tak berapa lama kemudian mayat pria tadi terangkat ke udara, kemudian di saat yang bersamaan muncul pula 7 cahaya persegi panjang yang terlihat seperti pintu menuju suatu tempat tak dikenal. Aliran aura muncul dari masing-masing pintu tadi menuju tubuh sang mayat, kemudian disusul dengan sinar cahaya yang membumbung tinggi ke langit membentuk simbol yin dan yang. Kalian sadar nggak ada tulisan-tulisan Cina yang bercahaya pada totem-totem batu raksasa di cekungan tanah ini? Nggak bakal ada yang nyangka kalau ternyata totem batu ini merupakan sesuatu yang wadidaw banget. Cuma nanti deh kita jelasin biar makin penasaran ya. Tubuh sang mayat diturunkan lagi ke atas permukaan tanah, kemudian sang pria berjubah memanggil kekuatan dari dewa dan iblis untuk memulai ritual yang disebut reinkarnasi 6 jalan. Seketika cahaya merah, hijau, hitam, dan zat apapun yang berada di cekungan tersebut keluar secara bersamaan, bercampur melalui perintah sang pemanggil hingga waktu yang tak bisa dihitung dengan jari biasa. Matahari terbit entah berapa kali, begitu juga bulan yang sudah bosan melewatkan dirinya di atas cekungan tanah ini. Nah pokoknya mah malam berganti malam, siang berganti siang, dan singkat cerita 10.000 tahun pun berlalu gitu ya. Dah begitulah prolog dari cerita Tomb of Fallen God. Gimana nih, agak dak-dak gitu kan suasananya? Tapi cerita utama yang akan kita masuki setelah ini bakal berubah drastis hampir 180 derajat deh. Soalnya kita langsung melihat sekelompok orang yang mengejar makhluk kecil berbentuk bayi naga putih. Bayi naga ini sangat licik dalam menghindari gerakan dua pria yang berusaha menangkapnya. Namun apa kata pepatah, sepandai-pandainya gajah melompat pasti akan jatuh juga. Si bayi naga yang cekatan akhirnya terpojok di dekat sebuah jurang yang kayaknya bikin kita ingat sesuatu. Tuh, lihat ada totem-totem raksasa yang tertanam berpasangan di tempat yang bentuknya mirip cekungan tanah. Nggak salah lagi kalau disinilah tempat ritual reinkarnasi 6 jalan pernah terjadi. Pelindung yang menyelubungi cekungan tanah juga masih berada di sana, menandakan kalau ritual reinkarnasi 6 jalan terjadi sebelum kisah utama ini dimulai. Bayi naga tertahan di atas pelindung cekungan tanah yang transparan. Seharusnya dua pria itu bisa turun dan menangkap makhluk itu dengan mudah, tapi sepertinya legenda yang diturunkan soal cekungan tanah di depan mereka lebih menakutkan dari semua hal yang ada di dunia ini. Apalagi pada saat itu pula matahari yang menjadi pusat tata surya malah dilahap oleh sebuah bayangan hitam yang bergerak. Kalau yang udah pernah belajar pas SD dulu, fenomena ini disebut gerhana matahari. Tapi nggak sedikit suku-suku dan pemukiman kuno yang menganggap gerhana matahari sebagai peristiwa sakral. Ditambah lagi sebuah petir muncul dari langit dan menyambar pelindung cekungan tanah, membuat lapisan transparan tersebut hancur dan bayi naga yang berada di atasnya pun terjatuh. Gerhana matahari membuat semua tempat yang dilaluinya berubah menjadi gelap. Suasananya mencekam ini menjadi lebih seram ketika ada tangan yang muncul dari gundukan tanah tempat bayi naga terjatuh. Petir menyambar, tanah bergetar, entah bencana atau tragedi semacam apa yang akan menghampiri dunia ketika seorang pria yang terkubur mendadak bangkit kembali. Dia sang penjelajah waktu dari masa lalu ini bernama Chenan. Chenan sendiri ingat betul kalau dia memang sudah mati, tapi ada beberapa kepingan memori yang mulai tersusun lagi di dalam kepalanya. Chenan berjalan menghampiri salah satu totem raksasa yang tertanam di dekatnya. Di sana tertulis beberapa kalimat seperti alun-alun dewa perang timur, perang tak berujung, dan terakhirnya adalah makam. Iya, memang benar. Kalau kalian bisa langsung tahu apa yang terjadi di sini, berarti kalian emang hebat banget.
Nah, buat yang masih bingung, ayo kita masuk ke petunjuk selanjutnya. Di totem lain tertuliskan beberapa kalimat seperti iblis raksasa dari barat, makam kaisar, makam praktisi bela diri timur Li Changfeng, serta makam penyihir barat Nas. Lanjut ke benua Xianhuan di timur dan benua Mohuan di barat, dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang tanpa henti ternyata dikuburkan di satu tempat. Para dewa dan iblis telah mati, tapi kenapa Chenan masih hidup sampai saat ini? Kita terlalu fokus sama misteri cekungan tanah sampai melupakan sosok naga kecil yang mengintip dari kejauhan sejak tadi. Setelah memastikan semua hal sudah aman, si naga kecil berjalan mengendap-endap pergi dari tempat ini. Chenan mencoba menghampirinya perlahan-lahan karena penasaran dan waspada. Tapi siapa yang nggak marah kalau mukanya tiba-tiba disembur api panas? Jadilah si Chenan langsung berniat untuk memasak naga kecil di atas api yang membara. Tapi sebelum menjadi santapan pertama setelah kebangkitan, naga tersebut mengeluarkan sebuah bola kristal yang tidak sengaja tertelan oleh Chenan. Setelah itu pula, kepala Chenan tiba-tiba dipenuhi oleh suara-suara yang meminta pertolongan. Ternyata bayi naga ini merupakan makhluk ajaib. Siapapun yang menelan air matanya akan diberikan kemampuan berkomunikasi langsung dengannya. Chenan mengurungkan niat untuk memakan makhluk tersebut, kemudian bertanya kepadanya mengenai informasi dari tempat ini serta jarak yang dibutuhkan untuk sampai ke kota Huayang. Ternyata kota Huayang yang Chenan maksud adalah kota kuno yang menghilang 10.000 tahun yang lalu. Perihal benua timur dan barat yang sempat tertulis di atas totem batu juga sudah tidak ada lagi. Keduanya telah bergabung menjadi daratan luas baru yang disebut benua Tianyuan. Kepingan memori baru mengalir di dalam kepala Chenan. Dulu dia sempat terbaring di atas padang bunga yang luas dengan seorang wanita bernama Yusin yang sempat meninggalkannya di saat-saat terakhir. 10.000 tahun telah berlalu dari ingatan terakhir yang Chenan ketahui. Istirahat yang panjang juga membuat kekuatannya masih belum pulih dengan utuh. Kita berdiri lagi di depan cekungan tanah luas yang disebut makam para dewa dan iblis. Pelindung transparan yang tercipta di atasnya melarang siapapun untuk mendekat. Iya, benar sekali. Cekungan tanah ini adalah kuburan bagi para dewa dan iblis di masa lalu. Lalu totem-totem raksasa yang kalian lihat sedari tadi ternyata merupakan batu nisan yang ditanam untuk memberitahu identitas masing-masing mayat. Untuk mengetahui alasan kebangkitannya, Chenan membutuhkan banyak informasi yang berguna. Dia sempat bertemu dengan naga terbang raksasa yang berasal satu suku dengan bayi naga kecil serta raksasa kuno yang sempat sangat ditakuti di masa lalu. Semua hal yang Chenan ketahui benar-benar bertolak belakang dengan kenyataan dunia saat ini. BTW, si naga kecil punya nama yang unik yaitu Dongdong. Jangan salah sebut jadi Kedongdong ya. Nah, Dongdong ini menawarkan kerjasama untuk saling membantu selama mereka melakukan pengembaraan di dunia baru. Tanpa menunggu lama, keduanya langsung menjelajahi semua tempat untuk sampai ke kota terdekat, mulai dari pegunungan yang curam dengan jurang-jurang dalam, berhenti di sebuah gua dekat hutan yang lebat, sampai melewati padang pasir tandus tempat banyak monster raksasa mati karena kehausan. Akhirnya Chenan dan Dongdong sampai ke daerah kaki gunung yang diyakini banyak ditinggali oleh para manusia. Namun untuk sampai ke daerah pemukiman, keduanya harus terlebih dahulu menyeberangi sebuah air terjun yang cukup deras. Kala itu Dongdong dan Chenan terlalu sibuk bicara satu sama lain dengan semangat hingga pada akhirnya si naga kecil itu pun terjatuh. Chenan ikut lompat dan menolong, terus keduanya guling sampai ke sungai yang berada di bawah sana. Tapi bukannya menabrak permukaan air, Chenan malah menabrak dada seorang wanita cantik yang sedang berendam di sungai tersebut. Ini pasti bakal jadi masalah besar sih. Soalnya ini Donghua ada gemuk-gemuknya juga.
Meski sudah meninggalkan dunia selama 10.000 tahun, tapi Chenan tahu kalau wanita yang ditemuinya ini berasal dari benua timur karena memiliki kemampuan pengendalian kekuatan internal. Ya jeblak lah gitu ya kalau kata kita mah. Dia adalah Chuyu, seorang putri yang tentu saja diikuti oleh beberapa pengawal. Chenan jelas tidak ingin membuat masalah, tapi apa mau dikata kalau dua pengawal Chuyu sudah menangkapnya basah sedang menatap tubuh indah putri mereka. Para pejuang dari timur benar-benar bisa membuat Chenan sangat kerepotan, bukan karena aslinya dia lemah, tapi saat ini kekuatannya sama sekali belum pulih setelah sempat mati selama 10.000 tahun. Chenan hanya bisa mengandalkan refleks gerak bawaan untuk menghindari Huaqian. Belum cukup hantaman Huaqian membuatnya tersudut, ternyata masih ada Yuexia sang penyihir es dengan gelembung-gelembung magis yang menyulitkan. Akhirnya Chenan berhasil menghentikan pergerakan Huaqian melalui sihir es dari Yuexia. Jelas sekali kalau Tuan Putri Chuyu pasti tidak akan ikut bertarung kecuali dua pengawalnya sudah dikalahkan. Jadi secara teknis musuh Chenan hanya tersisa sang Tuan Putri saja. Nah, tahu nggak kalau biasanya dalam game-game, apalagi kalau kalian yang suka main ML gitu ya, magi itu lemah banget kalau diserang pakai hero yang nabrak-nabrak. Jadi harusnya gampang sih buat Chenan mengalahkan Yuexia dalam beberapa gerakan saja. Gimana, keren abis kan? Kalian megang siapa nih? Chenan si pria misterius yang baru bangkit setelah mati selama 10.000 tahun, atau rombongan Putri Chuyu dan dua pengawalnya dari benua timur nih? Chenan dikuburkan di cekungan bumi di mana mayat-mayat para dewa dan iblis juga sempat berbaring di bawah sana. Apa mungkin kekuatan aslinya bisa sekuat sosok-sosok yang pernah mengacak-ngacak dunia? Tapi tidur mati selama 10.000 tahun sudah membuat kekuatannya kosong, apalagi tadi Chenan bilang kalau keseimbangan dunia sudah berubah sejak ingatan terakhirnya berhenti berputar.